itu tidak terlalu jauh lagi gitu. Jadi untuk hambatannya sangat minim sekali kalau pakai sistem seperti ini. Nah ini nanti tentu saja powernya adanya di dekat box speakernya. Nah, dan ini speakonnya langsung ke speakon. Jadi hanya beberapa meter saja, paling 2 sampai 3. Baiklah, selamat siang teman-teman. Kali ini kita mencoba mereview lah ya, mereview bahasanya sebuah komponen di sound system. Ini tepatnya di Ujung Kulon, Desa Ujung Jaya. Kita akan mencoba mereview ini ya, bisa lebih dekat. Jadi kita akan melihat fungsi dari power ashtray ini. Ini saya yang paling bawah ini untuk apa peruntukannya power ini? Ini saja untuk mengangkat sub ya, subwoofer. Nah, tentu bulat terutama kita berbagi saja, kita sharing. Jadi ini power ada banyak, meskipun ada 4, nanti kita review satu persatu bagaimana komponen yang ada di dalamnya sampai ke outputnya ya, bisa disut. Nah, ke speaker ini bisa lihat box-boxnya. Oke. Nah, oke. Box-box tadi ada beberapa macam, ada box turbo, ada CLA single, ada CLA double, ada juga planar, box Martin, juga ada arai gitu. Cuman nanti kita satu-satu. Kali ini kita kembali ke power ya. Power ini nih, ini tipenya itu PA 1600 kelas GB ya. Tentu saja teman-teman tahu bahwa power ini bisa ngangkat sub 18x4 bisa. Jadi masing-masing channel ini 2 channel. Ini bisa 4 kali 18 in. Masing-masing channel itu 2 speaker ya. Nah, kalau rekan-rekan lihat ini ada 4. Hitungannya kalau power yang 2 channel ini ada 6 power berarti. Karena yang ini untuk mid high ya. Maaf, ini untuk low mid. Dan untuk mid high-nya ini yang 4 channel juga. Nah, ini buat low. Kita kembali ke yang tipe GB ini. Jadi dia ketika ngangkat sub itu benar-benar mantap, tendangannya ke dada lah ya, tung 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 gitu. Di telinga juga nggak terdengar berisik tentunya ya. Nah, terus bagaimana instalasinya? Nanti kita lihat powernya di sana. Kita menggunakan ini. Nah, teman-teman lihat, kita menggunakan kabel snack ini sebetulnya. Jadi yang kita sambungkan dari aksesoris di sana, aksesoris audionya ke sini itu tidak bukan kabel audio ya, melainkan kita mainnya di kabel snack saja. Jadi dari aksesoris langsung ke powernya langsung ke speaker, gitu, ke box. Kita main ini. Kalau bahasa kami di sini gayanya gaya Jawaan lah, begitu kurang lebih. Kita lihat ini belakangnya instalasinya seperti apa. Nah, ini karena lagi dirapihin dulu nggak apa-apa, langsung saja. Snack, kabel snack yang dimaksud tadi ini ada 8 sebetulnya. Nah, ini kabel snack seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat. Tolong ke sini langsung disutnya. Nah, jadi dari sana itu ke powernya seperti ini bentuknya, kabel RCA ya. Main di kabel snack saja kita. Ini saya pakai yang 8 channel kali 2, jadi punya 16 channel sebetulnya. Ada yang input, ada yang output. Nah, yang output ini nih, kalau input tentu untuk mic ataupun organ dan lain-lain seperti itu ya. Nah, ini saya jumper sengaja buat
buat dua channel itu biar sama ya frekuensi yang dimunculkan ke audionya. Nah, baru dari situ biar dekat ke speakernya kita menggunakan kabel speakon seperti ini, agar ketika keluar sudah diolah di aksesoris tadi, lalu dia membentuk karakter suara itu tidak terlalu jauh lagi gitu. Jadi untuk hambatannya sangat minim sekali kalau pakai sistem seperti ini. Nah, ini nanti tentu saja powernya adanya di dekat box speakernya. Nah, bye, have a great time. Dan ini speakonnya, langsung ke speakon. Jadi hanya beberapa meter saja, paling 2-3 meter saja main di kabel speakonnya ini. Coba nanti kita lihat bagaimana outputnya dari mixernya itu sendiri. Oke teman-teman bisa lihat kita menggunakan mixer Ashley ya, tipenya Ashley Kingdom 19. Nanti kita bukan mau review ini, kita kembali ke power tadi yang di sana. Kita menggunakan kabel snack tadi. Nah, teman-teman bisa lihat kita main di kabel snack ini. Kalau kita sambungkan ke beberapa bahasanya colokan lah ya untuk kabel snack ini, tentu saja ini ada 8-16 channel. Nah, kita patokannya di sini ada angka-angkanya untuk tanda. Lihat, ada angka 5, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 16. Ini buat kita bisa ngingetin yang low nomor berapa, yang mid high-nya itu untuk sub-nya nomor berapa, ini dari sini patokannya. Nah, jadi di sini rekan-rekan bisa lihat kita sebagai operator itu hanya ini saja, dekat aksesoris saja. Nah, ini aksesorisnya seperti ini. Kalau saya saat ini menggunakan sub itu, kita fokus ke paling bawah. Kita menggunakan EQ atau EQ equalizer dari Ashley, karena saya menggunakan full Ashley ya, 95%, mungkin hanya ada beberapa saja yang bukan Ashley. Ini frekuensinya, kita bisa lihat volume dari khusus subwoofer tadi ya, subwoofernya ini. Lalu bagaimana? Kalau sub, kita mainnya kalau sub itu kita main di aux ya. Ini auxnya ada 4, Ini sudah umum ya, kawan-kawan semua tahu bahwa kita main di aux 1 ya. Kenapa? Biar vokal itu kita bisa atur tidak masuk ke sub. Karena kalau vokalnya masuk ke sub, teman-teman tahu lah, nanti biasanya mic itu efeknya guduk-guduk ya, seperti itulah bunyi-bunyinya. Maka gampang saja, mudah. Kalaupun kita tidak menghendaki vokal itu masuk ke sub, misalkan mic-nya itu di channel 8 misal, di sini ada aux 1, kita nggak usah buka, kita tutup saja. Maka secara otomatis vokal yang masuk itu tidak akan keluar ke sub tadi, maka akan sangat aman sekali. Nah, saya hanya menggunakan kurang lebih 30 meter saja kabel snack ini. Dari aksesoris ini kita menggunakan 30 meter kurang lebih. Nah, sengaja kita disiapkan saja biar cek soundnya enak gitu ya, karena saya selalu upgrade dan selalu mencoba untuk lebih baik lagi, dan tentunya buat sharing juga ke teman-teman. Oke, kita lihat bisa di shoot kabelnya, lumayan cukup panjang dari sana. Nah, ini belok-belok karena kita selalu dibiarkan standby seperti ini. Nah, ini sampai ke tempat kita tadi di sana. Nah, baiklah teman-teman, tadi ada yang lupa satu. Kita menggunakan speaker yang Ashley juga, LP400 ya, kurang lebih hanya 1.200.000 atau 1.300.000-an lah harganya. Kita menggunakan 4 untuk sub itu semua. Kalau yang 2 saya menggunakan ACR Lux ya, tipenya 18700, sekitar 1.600.000 harganya.
itu sementara lah yang bisa kita review. Nah, untuk bisa kawan-kawan ketahui, ini yang mungkin ke depan dalam video berikutnya kita akan review juga satu-satu, mulai dari lebih detail lagi ya, mixernya seperti apa, terus kabel-kabel jacknya seperti apa, ada dari XLR, Akai mono, yang stereo dan lain-lain. Seperti apa nanti kita akan sharing. Nah, kita aksesorisnya menggunakan banyak sekali. Tentu saja kenapa saya menggunakan aksesoris seperti ini? Tujuannya tentu saja agar perangkat kita itu betul-betul aman semuanya. Karena di sini banyak sekali fungsi-fungsi, termasuk limiter di situ, ya, yang menjaga masuknya setrum-setrum yang jahat gitu, teman-teman ya, atau setrum yang tidak kita kehendaki, bisa naik tiba-tiba atau down tiba-tiba dan lain-lain. Itu bisa diantisipasi, minimalisir lah ya, apa akibatnya melalui limiter ini gitu ya. Kalau teman-teman tahu lah nama-nama dari semuanya ini, mulai dari distributor gitu. Nah, dengan ini kita bisa melihat, nanti saya akan review lagi lebih jauh fungsi dari distributor ini seperti apa. Lalu di sini efek ya, efek vokal. Rekan-rekan biasanya mungkin teman-teman ini Alesis ya, kebanyakan saya hanya menggunakan AC saja. Lalu ada limiter juga di sini. Kalau rekan-rekan nyebutnya ini kompresor ya, kompres seperti itu. Nah, ini dari Akai juga, crossover. Ini Akai. Lalu di bawah ini pakai handbell ya. Nah, ini coba saja bagaimana terangkai sama handbell ini di bawah. Dan tentu saja karena ini semua adalah sebuah komponen audio yang memang harus betul-betul dirawat, terawat dan terjaga, maka saya menggunakan semuanya, saya kenakan hardcase gitu seperti ini biar rapi. Dan box kabel juga gitu, berikut power juga saya semua menggunakan hardcase. Berikut stabilizer juga, yang saya menggunakan stabilizer itu 10.000 watt atau 10 kPa ya. Nanti kita share atau review buat teman-teman semua. Terima kasih. Paling itu untuk sementara. Mudah-mudahan apapun saran ataupun masukan, pertanyaan dan lain-lain, silahkan teman-teman masukkan di kolom komentar. Dan jangan lupa tentunya untuk like, subscribe, dan komen.